Babu fadli Makkah wa ya wa qali ta'ala. Bab mengenai keutamaan kota Mekah dan pembangunannya, dan juga ini firman Allah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 125 sampai 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alna, dan ingatlah pada saat kami menjadikan al-baita baitullah masabatan, tempat mereka nasib bagi manusia, wa amna, dari tempat yang aman. Wattakhidhu, dan jadikanlah oleh kalian semua mim maqam Ibrahim, dari makom Ibrahim, musola, sebagai tempat sholat. Wahidna, dan kami telah membuat perjanjian ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan Nabi Ismail, an, bahwa sesungguhnya tohhiro, sucikanlah oleh kalian berdua, baiti, itu rumahku itu, ipina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan juga untuk orang-orang yang i'tikaf, warukais sujud, dan bagi orang-orang yang dan juga sujud. Wa idz qala, dan ingatlah pada saat berkata siapa Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa, Robbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hada, ini kota Mekah, baladan aminan, sebagai kota yang paling yang aman. Warzuk, dan rezekikanlah, berikanlah rezeki ahlau, kepada penduduk itu kota Mekah, bersama roti, dari buah-buahan, man, orang mana yang beriman, min, dari mereka, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Ola, dan berfirman Allah, waman kafaro, dan siapa orang yang kufur kaum mati itu, maka aku akan memberikan kesenangan kepada dia kolina sebentar saja, sema'adorruhu, dan aku akan mencampakkannya kepada dia ila adab benar, ke siksa neraka. Wabisal masir, dan neraka itu seburuknya tempat kembali. Wa'id, dan ingatlah ya Rafa'um, pada saat meninggikan siapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, al-qawaida, pada pondasi-pondasi Baitullah, minal baiti, dari Baitullah, wa Ismailu, dan juga Nabi Ismail. Rabbana, seraya berdoa itu Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, takobbal, terimalah minna, dari kami, innaka, sesungguhnya engkau, anta, yaitu engkau, as-sami'u, yang maha mendengar, al-alim, juga maha. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami ini muslimaini, dua orang muslim yang menyerahkan diri laka kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan demikian juga dari keturunan-keturunan kami, ummatan, dijadikan sebuah umat muslimatan yang menyerahkan diri laka kepadamu. Wa arina, dan Nah, perlihatkanlah ini di manasik, karena manasik kami, waktu, dan terimalah tobat alaina, kepada kami, innaka, sesungguhnya engkau, anta, yaitu engkau, at-tawwab, yang maha penerima tobat, ar-rahim, juga yang maha. Ini firman Allah di surat Al-Baqarah yang memberikan penjelasan kepada kita masa batan sebagai tempat yang paling aman itu Baitullah. Nah, di sini masa batal linnasi wa aman, tempat yang aman. Jadi tidak boleh terjadi kerusuhan di dalam Baitullah, walaupun pada tahun 1979, nanti. jadi kerusuhan juga Itu untuk cepet habis, jadi suka ya, dipasang wae. kan itu dimatikan dulu, bocor, dan jadi pada tahun 1979 dahulu ada yang mengacau pada saat pelaksanaan ibadah haji. Demikian juga ada sejumlah jamaah Iran misalnya suka melakukan kekacauan-kekacauan di Masjidil Haram. Termasuk di Masjid Nabawi, jamaah Iran juga suka, itu kan suka dilarang oleh askar itu Pak. Saat kita lewat ke masjid, ke kubur Nabi, gitu, tidak boleh lama-lama, diusir oleh askar. Tapi jamaah Iran itu keluar memang, tapi
Di luar itu mereka berkerumun gitu, menghalangi jamaah yang lain dan mereka berteriak-teriak, nggak tahu apa berdoa atau apa. Ya pakai bahasa mereka sendiri. Kelihatannya mungkin berdoa. Itu kadang-kadang jadi tidak tertib. Ya, di sini oleh Allah sebutkan Masjidil Haram khususnya itu adalah sebagai tempat yang aman, tidak boleh terjadi kerusuhan. Dan di ayat berikutnya wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla dan jadikanlah dari makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah, ini biasanya dilakukan setelah kita tawaf. Tawaf 7 keliling kan. Nah, setelah tawaf itu ada sholat sunnah. Sholat sunnah tawaf. Dan itu disunatkan di dekat makom Ibrahim. Tapi lagi musim haji itu makom Ibrahim menjadi lintasan tawaf juga. Kita sulitan kadang-kadang kalau sedang penuh jamaah. Sehingga kita mundur belakang. Tetapi masih di lurusan makom Ibrahim. Tapi kita tahu kan makom Ibrahim ada tempat, ada yang pakai kaca itu besar, di dalamnya ada batu bekas Nabi Ibrahim. Nah, itulah yang dimaksud makom Ibrahim. Nah, kalau bisa kita dekat dengan makom Ibrahim di situ. Karena di sini diperintah oleh Allah. Jadikanlah makom Ibrahim. Nah, makom itu bukan makam lain. Kalau dalam bahasa Indonesia, makom itu adalah atau kuburan. Salah arti. Tapi makom itu tempat waktu Nabi Ibrahim mengomandoi pembangunan Ka'bah itu. Di situ beliau berdiri. Dulu ada cerita bahwa makam Ibrahim itu dekat dengan Ka'bah, gitu kan. Agak mungkin mendekat dengan Ka'bah. Tapi kemudian kalau tidak salah pun dimundurkan. Jadi sekarang itu sudah agak mundur. Tapi masih lurusan di situ juga Nabi Ibrahim. Itu disunatkan sholat sunat tawaf. Setelah kita tawaf melakukan sholat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. Demikian juga Allah telah membuat perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah itu bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, yang ruku dan sujud. Silakan digunakan untuk menyembah. Itu jauh kurang lebih 2000 tahun, 2000 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim itu kan beliau hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Berarti jarak kepada Nabi Muhammad itu kurang lebih 2500 tahun. Artinya jauh sekali gitu. Kita aja dengan Nabi kan baru 1500 tahun kan jaraknya. Berarti Nabi dengan Nabi Ibrahim, Muhammad dan Nabi Ibrahim lebih jauh lagi 2500 tahun. 1000 tahunnya akan datang lagi. Jauh sekali sehingga yang dahulunya warisan dari Nabi Ibrahim mengenai ketauhidan sudah banyak menyimpang. Memang perilaku atau perbuatan melakukan ibadah haji itu masih dilakukan oleh penduduk Mekah, tapi sudah jauh menyimpang dari tata cara yang diajarkan oleh Nabi Ismail maupun Nabi Ibrahim. Menyimpang di sini. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, sucikanlah Baitullah untuk orang yang tawaf. Jadi tawaf itu sudah dikenal dari dahulu untuk orang yang etikaf, demikian juga yang merukuk dan sujud. Nah, Masjidil Haram dahulu itu hanya pelataran saja, ada Ka'bah saya di tengah, jadi belum ada dinding-dindingnya. Eh, Dinding-dinding sekarang yang kita lihat itu yaitu baru-baru saja, baru sini dibangun nanti setelah Nabi. Tetapi waktu zaman Nabi SAW itu ya masih terbuka saja dengan pelataran rumah-rumah penduduk, rumah ya tokoh-tokoh kafir di sekitar situ juga rumahnya. Jadi terbuka gitu kan. Dan sampai sekarang juga ya tidak pakai atap kalau di pelataran Ka'bah kan. Tapi kalau di pinggir-pinggirnya pakai atap. Jadi kalau kena hujan ya kehujanan lah kalau kita berada di dekat Ka'bah. Kemudian di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Robbi'al, ya Allah jadikanlah hada ini kota Mekah baladan aminah sebagai negara yang aman. Warzuk dan rezeki berikanlah rezeki ahau penduduk itu Mekah minas samaroti dari buah-buahan man amana minhum billahi wal yawmil akhir bagi orang yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Kita lihat kota Mekah itu kota gersang gitu kan ya. Agak sulit tumbuh-tumbuhan.
Yang bisa tumbuh juga paling pohon kurma, gitu. Ada pohon anggur di Mekah, ada pohon jeruk di Mekah. Tetapi kalau kita pergi haji, coba lihat itu di pasar Mekah itu semua buah-buahan mungkin ada, banyak gitu. Itu zaman sekarang, mungkin zaman dahulu juga begitu. Tetap subur karena Mekah itu jadi persinggahan orang-orang yang melakukan jual beli perdagangan, dan dari dahulu juga dijadikan tempat berhaji, tidak saja bagi penduduk Mekah tapi bagi penduduk-penduduk di sekitarnya, sehingga Mekah itu menjadi semacam kota transito, tempat singgah, dan di situ terjadi interaksi jual beli dan sebagainya, sehingga subur, boleh dikatakan begitu. Buah-buahan, padahal Mekah itu bukan kota yang bisa menumbuhkan pohon-pohonan, tetapi sangat gersang, walaupun sekarang sudah mulai kelihatan ada pohon-pohonan, ada rumput-rumputan udah tumbuh, mulai tumbuh. Itu melalui rekayasa kalau itu. Tapi kalau zaman dahulu ya gersang saja. Tetapi akibat doa Nabi Ibrahim supaya diberi rezeki minas samaroti, dari buah-buahan, as-samarot itu jamak itu. Jadi macam-macam buah-buahan ada. Kemudian orang kafir juga tetap akan dapat. Jadi orang kafir itu mungkin saja bersenang-senang sebentar, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau dahulu memang dihuni oleh orang-orang kafir itu kota Mekah. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh lagi. Sampai sekarang tidak boleh dihuni oleh, termasuk Dajjal. Dajjal itu kan akan mengembara kemana-mana, hampir ke seluruh muka bumi itu. Yang tidak bisa disinggahi oleh Dajjal itu hanya dua kota saja, Mekah dan Madinah. Sehingga kalau kita ingin aman dari gangguan Dajjal, pergilah ke Madinah. Itu tidak akan mampu Dajjal singgah atau datang ke kota Mekah dan Madinah. Nanti di akhir zaman, mudah-mudahan kita tidak perlu mengalami lah gitu, repot itu. Karena gangguan Dajjal itu, coba saja Dajjal misalnya bisa bukan sekedar menghipnotis, tapi betul-betul dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, hanya mungkin bisa saja. Orang yang buta bisa melihat, seperti yang orang Kristen itu. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa bisa jalan lagi, bahkan yang mati juga bisa hidup lagi. Apa kita tidak terpesona dengan Dajjal? Sehingga wajar saja orang menuhankan Dajjal karena kehebatannya. Nah, kadang orang beriman juga tidak tahan imannya itu dengan godaan Dajjal. Sehingga sebaiknya mudah-mudahan kita tidak perlu dan meninggal duluan lah, kan, daripada ketemu Dajjal nanti membahayakan keimanan. Nah, Dajjal itu tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah. Kemudian wa Ibrahim. Nah, di sini disebutkan pada saat meninggikan Nabi Ibrahim terhadap al-qawaid, fondasi-fondasi. Jadi yang membangun kembali eh, Mekah itu atau Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Walaupun nanti ada yang pertama kali membangun itu Nabi Adam, gitu ada yang menyebutkan. Kemudian Nabi Ibrahim itu melakukan restorasi, membangun ulang kita Ka'bah itu dari peninggalan sebelum-sebelumnya. Karena pada saat di ayat ini disebutkan wa ijarfa'u, jadi bukan membangun dari awal tapi pada saat meninggikan. Mungkin waktu itu sudah ada tanda-tanda itu sebagai Ka'bah, tapi sudah rubuh, hancur mungkin, tinggal pondasi-pondasinya dan ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan beliau berdua berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami sungguh Engkau yang Maha mendengar juga Maha mengetahui. Rabbana, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang yang muslim. Jadi kata-kata muslim itu sudah jauh ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Istilah Islam sejak zaman Nabi Adam dari kenal kata-kata muslim. Memohon jadikanlah kami
dan juga keturunan kami umat muslimatan, sebagai umat yang menyerahkan diri kepadamu. Memang setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak ada, tidak semuanya baik kan. Hanya tokoh-tokoh baiknya itu nanti dijadikan patung-patung, ada Hubal, ada Manat, dan sebagainya, dikeramatkan, disucikan, dibuat patung untuk representasi kesolehan. Dan penduduk Mekah itu menyembah-nyembah patung itu dalam rangka mendekati Allah. Mereka sudah kenal Allah sejak dahulu juga sebenarnya. Tapi mereka tidak mau nyembah langsung kepada Allah. Ingin melalui perantara. Itu bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga perilaku kita saat ini juga yang suka melalui perantara-perantara itu apa bedanya dengan orang musyrikin yang didakwahi oleh Nabi. Sehingga kita tidak boleh membuat perantara kita dengan Allah. Jadi kalau kita punya keperluan kepada Allah, langsung saja minta kepada Allah. Berdoa saja. Allah Maha mendengar. Walaupun tidak kita ucapkan di dalam hati, Allah mengetahui. Tidak boleh melalui perantara, melalui orang-orang baik, orang-orang soleh. Kita mendoakan, berdoa itu itulah justru dakwah Nabi dahulu, termasuk wasilah, yaitu wasilah. Walaupun nanti ada pengertian wasilah yang dibolehkan, ada wasilah menggunakan amal soleh itu tapi kalau wasilah menggunakan orang yang sudah meninggal, itulah yang dilakukan oleh kaum musyrik. Kemudian di hadis sekarang, Haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Abu Asim, qala akhbarani bin Juraij, qala akhbarani Umar bin Dinar, dan seterusnya, diterima dari Jabir bin Abdullah. Qala berkata Jabir, lama buniyat, pada saat dibangun kembali al-Ka'bah, Ka'bah, bahapa pergi siapa an-Nabiyu, Nabi, wa Abbas dan Abbas, Sayyidina Abbas, paman Nabi, yang pula di keduanya itu memikul, memindahkan al-hijarota terhadap batu-batu. Jadi ikut manggul-manggul batu, ikut berjibaku, bukan sekedar memando atau ngawasi, tapi betul-betul ikut ngangkut-ngangkut itu. Oh, di kita itu ngangkut-ngangkut pohon batu. Nah, rame-rame dahulu waktu bangun masjid ini. Seperti itu, tidak sekedar memando. Itu Nabi, itu yang harus dicontoh oleh kita. Turun, turun ke bawah. Kalau Abbas berkata Abbas kepada Nabi SAW, Ijal izaroka ala rokobatika. Jadikanlah sarungmu itu di pundakmu. Fahorrofil ar ilal adi. Maka terjatuh Nabi kepada bumi. Fatomahat ainahu, dan membelalak kedua matanya melihat ke langit. Fakola, maka kemudian berkata Nabi, Arini izari. Perlihatkanlah sarung itu kepadaku. Asyaddahu, maka mengikatnya Nabi alaihi. Jadi ini menceritakan peristiwa pengembangan Ka'bah. Tapi tidak dijelaskan apakah ini pada saat Nabi berusia 35 tahun atau setelah kenabian. Karena memang pada saat Nabi masih belum diangkat jadi Nabi, di Ka'bah itu kan pernah dibangun ulang. Nah, apakah pada saat itukah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan di hadis ini? Kelihatannya iya, karena nanti pada saat sejarah pembangunan Ka'bah itu, yang membangun Ka'bah berikutnya itu Abdullah bin Jubair nantinya itu Pak. Setelah zaman Nabi gitu kan, bahkan setelah Nabi wafat dibangun ulang. Sehingga kemungkinan ini terjadi pada saat Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Nabi ikut berjibaku juga, ngangkat-ngangkat batu, ngangkat-ngangkat apa yang harus dipindahkan, termasuk nanti menempatkan Hajar Aswad. Beliau diminta untuk menempatkan Hajar Aswad di tempat semula. Karena waktu itu terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah Arab. Nah, kemudian berikutnya hadatsana Abdullah bin Mas'am an Malik an Ibn Syihab an Salim bin Abdullah an Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar akhbar Abdullah bin Umar an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha.
zaujin Nabi, istri Nabi SAW. Inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW, pola berkata Rasulullah kepada Siti Aisyah, alam taro, bukankah, tidakkah engkau perhatikan wahai Aisyah, anak kaum maki, sesungguhnya kaum kau itu lama banau, pada saat membangun itu kaum bangsa Quraisy itu, Al-Ka'bah terhadap Ka'bah, iktasoru, mereka telah memindahkan, telah menggeser ala qawaidi Ibrahim terhadap pondasi-pondasi yang telah dikembangkan Nabi Ibrahim. Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala taruduha, bukankah engkau mengembalikannya lagi kepada pondasi yang dahulu dibangun Nabi Ibrahim, ala qawaidi Ibrahim kepada pondasi Nabi Ibrahim, wala laula sanukomiki bil kubla fa'altu. Kalaulah itu kebaruan kaummu terhadap kekufuran, maka aku akan memperbuat. Jadi Nabi belum bisa memperbuatnya. Nah, ini pada saat membangun lagi Ka'bah. Ka'bah itu ya bentuknya segi empat gitu kan. Dan kita lihat juga rumah-rumah orang Arab itu rumahnya tidak jauh dari Ka'bah, segi empat juga. Nah, kata Nabi itu waktu dibangun ulang Ka'bah itu agak bergeser dari pondasi yang dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan ini baru dikembalikan lagi ke pondasi zaman Nabi Ibrahim waktu dibangun oleh Abdullah bin Jubair. Ini kalau yang dibangun oleh kafir Mekah itu agak bergeser tidak persis pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim gitu. Menurut berita Rasulullah. Rasulullah ya dapat berita wahyu tentu saja. Qala Abdullah radhiyallahu anhu, la in kana Aisyah radhiyallahu anha sami'at hadza min Rasulullah. Kalaulah Siti Aisyah mendengar ini dari Rasulullah, ma'urah Rasulullah taruka al-istilam arukna ini. Saya tidak melihat Rasulullah meninggalkan istilam. Istilam itu menghormat, menghormat kepada apa pojok-pojok Ka'bah. Ada dua pojok, pojok Yamani dan pojok Hajar Aswad. Nah, kalau di Hajar Aswad kan kita harus kalau bisa mencium Hajar Aswad kalau mampu. Kalau sekarang agak sulit gitu. Saya juga belum pernah itu Pak mencium karena penuh selalu sekitaran itu Hajar Aswad. Kalaupun mau ya harus ya bayar-bayar, itu tidak benar. Gitu. Toh itu sunnah juga kan kewajiban. Jadi jangan sampai merasa tidak sempurna haji gara-gara tidak nyium Hajar Aswad. Sah saja. Nah, pada saat kita tidak bisa nyium Hajar Aswad, cukup pakai istilam. Istilam itu mengangkat tangan dan ditujukan ke kedua rukun, rukun Yamani. Kalau rukun Yamani bisa dekat karena tidak ramai di sini. Rukun Yamani itu sebelum rukun Hajar Aswad. Nah, itu kita pada saat tawaf, kalau jauh dari rukun Yamani atau Hajar Aswad cukup dengan angkat tangan. Tapi kalau dekat, kalau rukun Yamani masih bisa karena tidak berjumlah di situ. Nah, itu silakan dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi dalam hal ini kita bukan mengagung-agungkan pojok atau menghormat dalam arti melakukan penyembahan kepada Hajar Aswad. Karena seperti itulah kata-kata Sayyidina Umar juga pada saat beliau mau mencium Hajar Aswad. Kalaulah tidak dicontohkan Nabi, saya tidak akan nyium kamu. Memang kamu bisa memberikan madarat dan manfaat Hajar Aswad, gitu, kata Sayyidina Umar. Dimarahi itu Hajar Aswad oleh Sayyidina. Saya melakukan nyium kamu itu karena begitulah Rasulullah memberikan contoh. Nah, dalam hal ini harus tunduk patuh terhadap contoh Rasulullah dalam hal ibadah. Ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi karena dicontohkan oleh Rasulullah saja, kita juga melakukan istilah. Bukan karena menyembah-nyembah, bukan. Jangan sampai seperti tuduhan orang-orang yang bodoh itu. Orang Islam nyembah-nyembah batu yang ada di Ka'bah. Tidak, bukan nyembah. Toh tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Tapi karena itulah Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Kita juga melakukannya. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, ini sebetulnya yang namanya manusia itu punya kecenderungan begitu mengagung-agungkan yang diagungkan.
Sejak zaman primitif, dinamisme, animisme kan semuanya begitu. Mengagung-agungkan sesuatu yang dianggap suci oleh kebanyakan orang. Dalam agama-agama lain juga begitu kan. Nah, ini Allah memberikan pelajaran kepada kita dalam hal ini. Namanya manusia itu punya keinginan untuk bertemu langsung kan dengan yang diagukannya. Nah, dalam hal ini Allah memberikan, kalau ingin bertemu langsung dengan Allah, itulah Allah memberikan mengistimewakan Hajar Aswad dan Ka'bah. Nah, itulah representasi dari Allah. Allah telah memberikan perintah untuk menghilangkan kepenasaran manusia. Disitulah kalau mau bertemu Allah kan, mau mencium seolah-olah gitu ya, mau mengagungkan kepada yang diagungkan Allah, tetapi itu bukan Allah, itu hanya representasi. Jadi bukan menyembah-nyembah batu, tidak. Demikian juga Ka'bah itu kan bangunan baru juga, kan yang dibangun di Nabi Ibrahim sudah tidak ada, sudah baru sekarang. Nah, pernah kena banjir dan hancur Ka'bah itu. Nah, itu apa kehebatannya? Biasa saja, itu batu biasa. Batu yang dipakai untuk membangun Ka'bah. Termasuk kiswah atau kain penutupnya tidak ada istimewa-istimewa, biasa saja. Tapi karena itu ada di Ka'bah, jadi kita mengistimewakan. Tapi jangan disembah-sembah. Jadi kalaupun kita pada saat dekat Ka'bah, karena harum itu kan dinding Ka'bah itu. Kadang kita suka menggosok-gosokkan itu. Banyak jamaah yang menggosok-gosokkan sorban dinding Ka'bah. Kalau hanya ingin dapat harum Ka'bah ya boleh. Tapi jangan disembah-sembah, jangan dijadikan jimat. Ya, tidak ada apa-apanya. Biasa-biasa saja. Toh tujuan haji itu untuk ketahui dan memahami. Jangan sampai suka terpengaruh kadang-kadang pikiran kita itu dengan kondisi-kondisi yang sakral. Biasa-biasa saja. Tetap mahasucikan Allah, bukan yang lain. Nah, perilaku yang dilakukan oleh kita melakukan ibadah haji semuanya karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah begitu, maka kita juga boleh mengikuti. Toh itu manasik. Udhu anni manasikakum, kan gitu kata Nabi. Ambillah, jadikanlah dari aku manasik-manasik kalian haji. Jadi harus mengikuti Nabi persis, tidak boleh ngarang-ngarang. Coba perhatikan dengan agama-agama lain, Pak. Cara ibadahnya gimana? Nah, ini hanya untuk wawasan saja bagi kita. Tidak jelas itu. Di Kristen nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Demikian juga di Hindu Buddha itu. Dari mana asal usulnya? Bukan asal usul dari Nabi Isa, bukan asal usul dari Yesus, tetapi itu mereka mengikuti gaya-gaya Yahudi sebetulnya dan dimodifikasi. Jadi bukan contoh dari Nabi-nya, tapi karangan mereka, karangan para penganutnya, karangan para tokoh gereja saja. Ada nyanyi dan sebagainya. Toh dengan Kristen Ortodoks Syria beda lagi cari ibadah. Mereka malah melakukan seperti sholatnya orang Islam. Beda-beda itu. Artinya itu karangan mereka saja. Tapi dalam Islam itu semuanya seragam. Islam yang ada di New York maupun Islam yang ada di Sukarapi, begitu sholatnya. Tidak beda jauh. Tetap 5 waktu kita melakukan sholat. Mengapa seragam? Karena dicontoh ada uswatun hasanah. Contoh yang terbaik itu Nabi Muhammad. Silahkan dalam agama lain tidak jelas. Itu karangan mereka sendiri. Coba aja Hindu India dengan Hindu Bali itu beda loh, jauh. Karangan mereka saja itu dalam melakukan ibadah. Tapi kalau Islam kemanapun kita melanglang buana ataupun berkunjung tetap sama sholatnya, tidak beda. Nah, di sini memperlihatkan kepada kita itulah agama wahyu yang jelas, ada arahannya. Kemudian di hadis berikutnya haddatsana Musaddad dan seterusnya dari Siti Aisyah. Saat itu saya bertanya an Nabi kepada Nabi SAW anil jidri minal baiti, dari hijir Ismail. Itu kan ada yang melengkung itu kita sebut hijir Ismail. Ola
apakah itu Hijr Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah? Itu pertanyaan Siti Aisyah. Ola menjawab Nabi, "Na'am, betul. Hijr Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah." Untuk pamalahum lam yudkiluhu fil baiti. Mengapa itu orang-orang Quraisy dahulu tidak membangun Hijr Ismail itu sebagai bagian dari Ka'bah? Pak, Ola inna kaumaki kosorot himun apa? Karena kaummu itu orang Quraisy itu sudah menggeser-geser Ka'bah dari pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim itu. Kemudian kemasyadu bihi muratifaan. Bagaimana kalau itu ditinggikan lagi? Nah, kemudian ini menjelaskan bahwa Hijr Ismail yang sekarang itu ada di luar Ka'bah tapi melengkung itu bagian dari Ka'bah. Artinya kalau kita masuk ke dalam Hijr Ismail, mau sholat ke arah mana saja bebas. Sama seperti kalau kita masuk ke dalam Ka'bah. Bebas mau menghadap ke mana saja. Tapi kalau kita sholat di luar Ka'bah harus menghadap Ka'bah. Tapi kalau berada di dalam Ka'bah, mau kemanapun kita sholat bebas. Termasuk kalau kita di Hijr Ismail. Pada saat Hijr Ismail dibuka itu penuh sekali. Boro-boro bisa ruku atau sujud gitu Pak. Berdiri saja kita. Mau sholat juga susah. Gitu. Tidak bisa. Tapi kalaupun kita mampu sholat di Hijr Ismail, silakan menghadap kemanapun sah. Karena itu adalah bagian Ka'bah. Tapi sekalinya dibuka, penuh sesak, susah melakukan sholat di situ. Saya juga pernah masuk ke dalam Hijr Ismail, susah, penuh sesak. Kemudian di hadis berikutnya, hadasana Ubaid bin Ismail, hadasana Abu Salamah, dan seterusnya. Qala li Rasulullah SAW, berkata kepada aku Rasulullah SAW, laulah hadasu qaumi bil kufri, kalaulah itu kaummu itu orang Quraisy tidak segera melakukan kekafiran, lana qatul baitala baituhu ana ala asal Ibrahim. Tentu aku akan bangun lagi itu Ka'bah itu sebagaimana dahulu melalui pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Karena Quraisy semuanya orang Quraisy Iktasorot telah mengalihkan bina pembangunan Ka'bah dari bergeser dari pondasi Nabi Ibrahim. Wajahatu lahu khalfan dan aku menjadikannya itu di belakang di pintu Ka'bah waktu itu. Sama ini hadis beritanya begitu. Kemudian di hadis berikutnya Hadasana Bayan bin Umar, Hadasana Yazid, dan seterusnya diterima dari Siti Aisyah. Annan Nabi sesungguhnya Nabi SAW pola berkata Nabi lah kepada Siti Aisyah, ya Aisyah itu sama juga beritanya. Hai Aisyah, sesungguhnya kaummu itu telah memperbaharui perjanjian pada zaman jahiliyah, artinya membangun Ka'bah. Lamar tu bil baiti, aku memerintahkan kepada Baitullah Fahudima maka dihancurkan itu Ka'bah. Adkhaltu fihi ma ukhrija minhu. Kemudian aku masuk dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Jangan dulu lahu baba ini, kemudian aku membuat bagi Ka'bah itu dua pintu. Pintu dari timur, wa baban gorbian dan pintu dari barat. Abalau tu bi asa Ibrahim. Maka itu sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Padahal ladzi hamal ibn Zubair. Maka itulah yang dibangun lagi oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Nah, nanti saat Abdullah bin Jubair berkuasa sebagai gubernur Mekah, itu dibangun kembali ya setelah Nabi SAW wafat. Tetapi berdasarkan penjelasan dari hadis Nabi, inilah Abdullah bin Jubair membangun lagi Ka'bah. Jadi mudah-mudahan Ka'bah yang sekarang itu sudah sesuai dengan yang pernah dahulu dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, zaman Quraisy itu memang mereka bangun kembali, hanya telah bergeser gitu, dari bangunan Nabi Ibrahim. Di sini penjelasan waqtalafa fi awali man ban al Ka'bata, telah berbeda pendapat para ulama siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Kama saja di hadisi al-anbiya, seperti yang ada di sejumlah hadis para nabi. Ala hadis Abi Darin ay masjid wadu apil ardi awwal. Apakah masjid atau Masjidil Haram atau Ka'bah itu adalah tempat pertama yang dibangun di muka bumi gitu. Nah, ini memang diyakini oleh sebagian periwayat bahwa memang tempat ibadah pertama bagi manusia yang dibangun itu adalah di
di Makkah. Di Al-Qur'an ada ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah, itu kan dalam Al-Qur'an. Sungguhnya yang pertama kali dibangun untuk tempat ibadah manusia itu di Makkah, di kota Makkah. Makkah itu ada dua istilah. Kadang Makkah itu disebut Makkah, tapi juga kadang disebut Makkah. Makkah itu dari menangis. Kelihatannya siapa saja orang pertama kali datang ke Mekah itu nangis. Apalagi saat pertama kali lihat Ka'bah. Loh, Ka'bah itu sekarang di depan mata kita. Tidak tahan kita itu nangis. Kelihatannya begitu. Maka disebut Makkah. Makkah itu tidak tahan kita itu akan nangis. Kalau pertama kali datang ke Mekah. Kalau sudah dua, tiga kali kelihatannya udah bandel gitu ya. Kalau pertama kali itu mesti nangis. Kemudian wal baitu ismun qalibul Ka'bah kan najmi ya. Bait itu isim yang atau nama yang umum bagi Ka'bah. Kemudian masa batal linnas itu sebagai tempat kembali para haji dan para umroh yang melakukan umroh. Wa amna dan tempat yang aman. Harusnya menjadi tempat aman. Nah, secara geologis informasinya gitu. Tempat yang paling stabil di muka bumi itu adalah kota Mekah. Jadi tidak pernah ada gempa kan di Mekah itu. Karena itu yang paling stabil. Dan di situ manusia, orang-orang yang beribadah di dalamnya itu merasa khusyuk, mungkin ada kaitannya dengan wilayah sekitar. Jadi sebetulnya kota Mekah itu, pusat bumi itu ada di Mekah. Walaupun beberapa tahun sebelumnya diambil alih pusat oleh Inggris kan. Sekarang pusatnya itu di Greenwich, kota Greenwich di Inggris. Sebagai pusat pusat waktu untuk dunia saat ini. Padahal dilihat dari secara geologis, menurut penelitian para ahli itu yang tempat yang paling stabil saat ini itu adalah kota Mekah. Di tempat itulah nanti orang-orang merasa khusyuk dan sebagainya. Sehingga mereka merasa ada kesahduan, sahdu dalam saat melakukan ibadah. Apa wajar pada saat kita melakukan sholat di Masjidil Haram itu ganjaran sampai 100.000 kali. Karena tingkat khusyuknya lain. Kemudian disebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu telah mengharumkan kota Mekah. Jadi keharaman kota Mekah itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim. Disebut tanah suci. Jadi sekarang kita suka menyebutkan tanah haram. Tanah haram itu bukan berarti haram, tapi pengertian itu suci gitu kan. Artinya tidak boleh ditempati oleh orang-orang kafir saat ini. Walaupun dahulu tetap saja ditempati oleh orang-orang kafir saat sebelum dibebaskan. Tapi setelah dibebaskan, setelah Futuh Mekah, tidak boleh lagi orang kafir tinggal di kota Mekah. Dan wa innahu la yu'ridu hadisah inna Allah harrama hadzal balad yang khalaqas samawati. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan negeri ini pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebetulnya sudah sejak dahulu waktu penciptaan dinyatakan haram, tanah suci. Jadi tanah suci itu hanya ada tiga palingnya, Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Tempat lain tidak ada tanah suci. Paling jalan suci yang ada di kita ya. Itu juga singkatan sucinya. Surapati Super, Surapati Cicaheum suci. Bulan suci, bulan suci. Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami itu ungkapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau membangun Ka'bah. Lama parogo Ibrahimu mina baiti atahu Jibril. Pada saat Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, datang malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril memberikan contoh melakukan tawaf bil baiti sab'an 7 kali. Qala wa bisu bawaina sabal marwah. Demikian juga melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dicontohkan oleh oleh malaikat Jibril.
Sehingga tawaf maupun sa'i sekarang menjadi rukun umroh ataupun rukun haji sampai saat ini. Berlaku terus. Padahal itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ibadah itu demikian lama, termasuk sholat juga sebetulnya sudah dilakukan oleh para zaman Nabi. Sehingga sholat yang kita lakukan itu bukan baru kemarin, dari dahulu. Walaupun dahulu itu belum ada sholat 5 waktu pada zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, memang sholat 5 waktu itu khusus untuk umat Nabi Muhammad saja. Tapi bukan berarti sholat itu baru, dari dahulu zaman Nabi-Nabi sudah ada. Demikian juga tawaf, demikian juga sa'i sudah dilakukan oleh para nabi sejak zaman dahulu. Wa kanat Ka'batu fil jahiliyah mabniyatan birrahmi laisa fiha madrun. Maka inan qadru ma yamtahu al anak. Wa kana siyabu da'un. Nah, ini penjelasan ini. Bentuk Ka'bah itu sebetulnya seperti ini, seperti di gambar kelihatan mungkin ya ada di layar. Ini digambarkan oleh Fathul Bari, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena ini Hijir Ismail gitu. Ya. Dulu itu zaman Nabi Ibrahim waktu dibangun, Hijir Ismail juga masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Jadi bentuknya seperti ini. Lonjong di ujung. Tapi yang sekarang ada Hijir Ismail dipisah dan ini bangunannya sendiri. Sepertinya seperti ini digambarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka anu kullama aradu al-qurba minhu lahadima bait badat lahum hayatun fatihatun paha. Maka pada saat mereka membangun kembali itu dipisahkan Hijir Ismail dari bangunan Ka'bahnya itu. Disebutkan di sini batalahum hayatun fatihatun paha. Mereka melihat ada ular gitu, wallahu alam ini. Ular yang membuka mulutnya mungkin di sekitar Hijir Ismail. Wallahu alam tidak tahu ini gimana secara teknisnya. Tapi disebutkan begitu, badatahum hayatun. Terlihat ular yang membuka mulutnya. Bapak Sallallahu Tairon, maka kemudian Allah mengutus burung A'dham minanasri yang besar, itu burung. Kemudian Hadimat Quraisy meruntuhkan itu Quraisy al-Ka'bah kepada Ka'bah wa banuha dan membangunnya kembali bihijaratil wadi dengan batu-batuan yang ada dari lembah. Parofa'uha bis sama isyrina diro'an. Maka mereka meninggikan Ka'bah itu sampai 20 hasta ketinggiannya. 20 hasta mungkin kurang lebih 3 meteran ya, 2 meter lebih, 3 meter lah. Ya, seperti sekarang tingginya Ka'bah 3 meteran. Kemudian sebutkan wakanatil Ka'batu ala ahdin Nabi SAW samaniyata asyurun diro'an. Ada Ka'bah pada zaman Nabi itu sepanjang 18 hasta. Lebar dan sebagainya. Kemudian kanu tuwa sab'atun wa ishrina dir'an. Tapi panjangnya itu adalah 27 hasta. Fakta sorot Quraisyun kemudian mengubah orang Quraisy sehingga berubah menjadi samaniyata asyara. Jadi 18 hasta. Karena konsumin artinya arot ro'an udhula bil hajar. Dan mereka dari lebarnya itu mereka hanya membuat beberapa hasta saja yang masuk di dalamnya ada hajar aswad. Jadi tadi panjangnya itu lebih panjang sampai disebutkan di sini 27 hasta karena Hijr Ismail masuk di dalamnya. Tapi lebarnya tetap hanya sudah merubah dari pondasi Nabi Ibrahim yang dibangun oleh Quraisy. Istilah seperti tadi disebutkan, kalau kita bisa melakukan mencium hajar aswad, ciumlah langsung. Tapi kalau tidak bisa, cukup dengan mengangkat tangan. Kemudian hajar aswad juga al-annal hajarokullahu minal bait. Sungguhnya hitam itu hajar aswad merupakan bagian dari Baitullah juga. Bakuntu ahabu an usalliya fil baiti.
aku menyukai, kata Siti Aisyah, menyukai untuk sholat di dalam Baitullah. Bahwa Rasulullah SAW menjadi Arfan al-Hajaro. Maka mengambil Rasulullah terhadap tanganku, memasukkan Rasulullah kepadaku ke dalam Hajar Aswad. Rabi Jir Ismail. Faqala sholli sholatlah engkau fihi di itu Hijr Ismail fa inna ma huwa qat'atun minal bait. Karena itu Hijr Ismail juga bagian dari Baitullah. Jadi ini kata-kata Rasulullah. Walakin kaum maka istaksaruhu minna banau Ka'bah. Tapi kaummu orang-orang Quraisy itu telah mengubah itu Hijr Ismail tidak dibangun beserta Ka'bah lagi, dipisah. Mereka mengeluarkan dari Baitullah. Tapi Hijr Ismail tetap masuk sebagai bagian dari Ka'bah. Dan sekarang juga tetap seperti itu. Hanya kadang-kadang ditutup, tidak bebas kita masuk ke dalam Hijr Ismail. Tapi pada saat dibuka, silahkan boleh masuk. Hanya sesak, biasanya susah kita melakukan sholat di dalamnya. Tapi kalau di Raudhoh, Raudhoh itu di Masjid Nabawi, masih bisa sholat. Masih ada masih ada tempat sujud lah. Kalau di Hijr Ismail agak sesak biasanya kalau masuk. Gantung pengalaman masing-masing bisa beda. Nah, kemudian disebutkan di sini panjang Ka'bah itu 18 hasta ditambah oleh Ibnu Zubair menjadi ditambah 10 hasta gitu. Jadi dibangun kembali oleh Abdullah bin Zubair. Tapi setelah Nabi SAW wafat, dibangun ulang oleh Abdullah bin Zubair. Dan mungkin sampai sekarang entah setelah berapa kali pembangunan Ka'bah dilakukan oleh umat Islam. Dan sampai sekarang memang dikuasai oleh kerajaan Saudi Arabia. Padahal waktu itu minta Iran itu bagaimana supaya Ka'bah atau Mekah dan Madinah itu diinternasionalisasi. Tapi tetap dikuasai oleh penguasa Saudi Arabia sama-sama. Dan mereka menyebutnya Khodimul Haromain. Ini pelayan buah tanah suci. Raja Saudi itu. Walaupun yang melayaninya ya tetap para pekerjanya. Rajanya jarang-jarang juga ke Ka'bah. Diinternasionalisasi biar dimiliki umat Islam seluruh dunia. Kalau begitu, waduh, setiap tahun kan berjuta-juta jemaah haji itu kehilangan devisa nanti pemerintah Saudi Arabia. Mereka tidak mau memberikannya. Mereka kuasai sama saat. Kemudian di hadis kemudian ada pernyataan dari Nabi, Inna hadil ummata la tazalu bi khairin ma'adamu hadil hurmah. Umat ini akan tetap selalu berada di dalam kebaikan selama mengagungkan yang dihormati, yaitu Ka'bah. Faidatu yang dalik halak. Maka apabila mereka telah menyia-nyiakan Ka'bah, akan hancur itu umat. Ya, Alhamdulillah sampai saat ini kita masih menghormati Ka'bah. Tetap masih menghormati kota Mekah dan Madinah. Dan termasuk orang-orang kafir juga tidak ada yang berani ngebom Masjidil Haram. Karena secara geografis bisa saja dibom itu. Tapi sampai saat ini tidak ada yang berani. Mungkin takut reaksi umat Islam. Beda dengan di Yerusalem kan Israel seenaknya saja itu. Kemudian di hadis berikutnya kepanjangan nih penjelasan 5 hadis. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Jari' dan seterusnya diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wala bersabda Rasulullah SAW yang pasti pada hari penaklukan kota Mekah. In hadal balada semuanya negeri ini haramahullah telah Allah haramkan. La yu'dhadu syauq tidak boleh dicabut itu eh, apa duri-durinya gitu. Wala yunfaru saudu dan tidak boleh di apa buruannya tidak boleh diambil buruannya soiduhu walaya tapi itu lokatuhu dan tidak boleh diambil barang temuannya ilaman arrobaha kecuali untuk menyalabar kunara. Ini Nabi SAW menyatakan begitu. Sesungguhnya kota Mekah itu adalah telah haram. Allah yang telah mengharamkan.
Walaupun awal-awalnya mungkin permintaan Nabi Ibrahim sampai mengharamkan kota Mekah. Tapi Allah menyetujui sehingga tidak boleh masuk di kota Mekah itu kita mencabut rumputnya, melakukan apa banyak domba-domba dan sebagainya kan di kota Mekah tidak boleh diburu buruannya. Demikian juga tidak boleh mengambil barang temuannya. Sehingga kalau kita lihat di Masjidil Haram itu ada box tertentu, mungkin yang masuk Masjidil Haram itu banyak yang ketinggalan barang. Nah, barang-barangnya itu harus disalabarkan, harus diumumkan. Tapi cara mengumumkannya itu dengan cara disimpan saja di luar pintu masjid itu ada kotak barang-barang yang ketinggalan. Kita bisa mencarinya di situ dan bisa dikembali kembali kepada kita. Karena tidak boleh sebenarnya mengumumkan ada barang yang telah ditemukan di masjid, barang yang sudah ketinggal disalabarkan melalui halo-halo, tidak boleh. Barang-barang yang sudah hilang. Tapi kalau mengumumkannya kemudian di luar masjid silahkan diumumkan karena kota Mekah itu tidak boleh mengambil barang temuannya. Itu salah satu keharaman kota Mekah. Kemudian di hadis berikutnya, Hadatsana Asbaqul Ahbarni Wahab an Yunus an Ibn Syihab an Ali bin Husain an Amr bin Utsman an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ya Rasulullah aina tanjilu di mana engkau akan berhenti di kota Mekah bidarika bi Makkah apakah di rumahmu yang ada di Mekah. Faqala wa hal taruka aqilun min ribain aw apakah apakah telah meninggalkan akil dari riba audurin atau eh, dur kan akil warisan Abi Thalib. Nah, akil dan riba itu pewaris Abu Thalib. Walam nyaris Ja'far wala Aliyun. Itu anaknya Abu Thalib, itu akil dan riba. Tetapi dia itu masih dalam keadaan kafir gitu kan. Yang sudah masuk Islam itu adalah Ja'far dan Sayyidina Ali, itu putranya Sayyidina Abi Thalib, putranya Abu Thalib. Nah, Nabi apakah mau singgah di rumah akil atau di rumah riba? Akana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, La yarisul mu'minal kafiro. La yarisul mu'minul kafiro. Tidak boleh mewarisi orang yang iman kepada orang kafir. Jadi artinya, waktu Nabi SAW ke Mekah, masih ada saudara, sedarah, yaitu keponakan. Bukan keponakan, sepupu. Sepupu putranya Abu Thalib. Ada akil, ada riba. Nah, mungkin mau singgah di rumah akil maupun riba, tetapi dia itu memang memperoleh warisan dari Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir, sedangkan putra beliau Sayyidina Abu Ja'far, eh Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam. Nah, ada ketentuan tidak boleh orang Islam itu mewarisi orang kafir ataupun sebaliknya. Sehingga Sayyidina Ali maupun Sayyidina Ja'far tidak memperoleh warisan dari Abu Thalib. Itu disampaikan oleh Sayyidina. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran surat Al-Anfal, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah wal ladzina awaw nasaru ulaika ba'dhum awliya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan juga berjihad dengan harta-harta mereka dan diri mereka di jalan Allah, dan demikian juga orang-orang yang mengungsi dan menolong agama Allah, mereka itulah sebagian terhadap yang lain itu sebagai wali atau penolong terhadap sebagian yang lain. Artinya kaum muslim itu ibarat satu tubuh. Jika disakiti kaum muslim yang lain, maka yang lainnya juga tersakiti. Jika disakiti kaum muslim yang ada di Palestina, sakitnya juga terasa oleh kita yang ada di Indonesia. Al-Masjidil Haram, hal huwa al-haram kulluhu aw makana sholati faqat. Apakah Masjidil Haram itu haram semuanya atau tempat sholatnya saja?
Waqtal qaidun hal yang murad bi qali sawaun fil amni al wal ihtiram abi ma huwa ammu min dhalik. Nah, para ulama berbeda pendapat yang diharamkannya itu adalah tempat sholatnya saja atau semuanya Masjidil Haram. Padahal kita tahu kan kota haram itu, Mekah disebut haram itu bukan saja Masjidil Haram tapi kotanya. Ada batas-batas tanah haramnya. Tapi para ulama di sini berbeda pendapat perihal keharaman Masjidil Haram. Dalam arti larangan-larangan yang terkait dengan Masjidil Haram itu apakah di semuanya? Seperti ada ketentuan kan, orang yang sedang junub tidak boleh ada di masjid, termasuk ngaji juga. Para ibu yang suka haid itu tidak boleh ada di masjid. Ngajaran ngaji tidak boleh. Jadi maka kita tempatkan di sebelah sana tempat pengajian itu. Supaya guru-guru yang sedang head itu tetap bisa mengajar hanya lewat saja boleh saja. Nah, sekarang karena itu bukan masjid, jadi situlah biar lebih aman juga kan dari sisi syariah. Kadang ini diabaikan oleh kita. Saya yakin banyak yang mengabaikannya. Kita yang baru bersetubuh misalnya, itu kan kondisi junub, itu tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tinggal di masjid, harus mandi dahulu. Demikian juga para ibu yang sedang haid, ini yang diabaikan begitu biasanya. Yang sedang haid tidak boleh ada di masjid. Jadi kalaupun hadir di pengajian, mesti di luar masjid. Nah, pengertian masjidnya itu yang mana? Termasuk di kita juga di sini. Apakah masjid ini seluruh bangunan ini atau yang biasa dijadikan tempat sholat saja? Nah, kita mendefinisikan masjid itu yang biasa kita jadikan tempat sholat. Jadi kalau bangunan baru itu kan belum dijadikan tempat sholat, dianggap bukan masjid, tapi relatif saja. Demikian juga Masjidil Haram. Para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud Masjidil Haram itu yang biasa dipakai tempat sholat saja atau di luar-luarnya termasuk masjid juga? Karena nanti ada pembimbing haji itu. Pembimbing saya dahulu. Dia itu pembimbing itu kelul ke Masjidil Haram. Karena menganggap selama di tanah haram, sholat di maktab saja tetap itu seperti di Masjidil Haram. Pendapat dia begitu. Jadi dapat 100.000 kali gitu. Sehingga dia kelul ke masjid. Dan akhirnya dia sehat, kan tidak batuk. Kalau jamaah yang lainnya pada batuk karena bolak-balik ke masjid. Tapi dia itu tetap sehat karena jarang-jarang ke masjid. Itu pembimbing kedul itu, Pak. Jarang ke masjid. Dengan alasan begitu, selama di tanah haram itulah yang 100.000 katanya dia pendapat. Nah, memang begitu juga para ulama berbeda pendapat. Apakah yang 100.000 itu hanya di tempat yang biasa dipakai sholat atau di seluruh tanah haram? Ada dua pendapat. Kalau umumnya kita biasanya ingin ke Masjidil Haram, ingin tahu seperti apa Masjidil Haram. Mungkin pembimbing itu udah sering ke Masjidil Haram, jadi udah bosan. Nah, begitu berbeda pendapat. Jamil Haram wa anna ismal Masjidil Haram wa qul al Jamil Haram lima jaja apar bikrun. Nah, di Masjidil Haram itu adalah nama masjid di semua bangunan Masjidil Haram itulah masjid. Jadi apapun yang ada di dalam Masjidil Haram termasuk sumur jam-jam itu kan dahulunya itu dari dahulu memang sudah ada di dalam masjid kalau sumur jam-jam karena di dekat Ka'bah. Itu adalah bagian dari Masjidil Haram. Tapi kalau sekarang kan bangunan di bawah Masjidil Haram itu jalan. Oh ya ramai lah kota Mekah. Ada jalan bertingkat dan sebagainya. Kalau kita mau ke Masjidil Haram ingin dekat masuk ke Ka'bah misalnya, naiklah kendaraan yang masuk ke bawah masjid. Sudah modern saat ini. Apakah itu masuk Masjidil Haram? Wallahu alam di sini beda-beda pendapat ulama. Ada yang menyebutkan semua bangunan masjid karena di luar masjid itu kan belum apa-apa sudah pasar ramai di luar Masjidil Haram. Apakah itu masuk masjid? Nah, kalau orang yang berjamaah sholat di mana saja mereka dapat tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, disitulah sholat. Bahkan di jalan juga mendirikan sholat. Karena itu nyambung ke Masjidil Haram. Di halaman Masjidil Haram juga pada saat musim haji ini penuh itu kan. Sehingga bagaimana kita mau masuk ke dalam
ruangan Masjidil Haram. Toh di luar juga sudah penuh sehingga ya sudah sholat di luar saja. Kadang-kadang di jalan, kadang-kadang di pasar. Karena kalau di Mekah itu begitu adzan terdengar itu pasar-pasar itu langsung tutup. Beda dengan di kita kan, kita tetap saja kan sedang sholat Jumat juga sampai saja itu jalanan dicuci. Kalau kita sholat di Pusdai, coba sholat Jumat di Pusdai, kita perhatikan ke jalan suci ramai saja itu orang lalu lintas. Atau kita sholat di mana yang bisa lihat ke jalan, atau kalau saya lihat sholat di Telyu, jalan tol itu kelihatan ramai saja orang lewat. Pada saat sholat Jumat, kalau di Mekah tidak begitu. Begitu adzan berkumandang, waktu sholat diadakan, pasar langsung ditutup kios-kiosnya, langsung pada sholat. Itu hanya di Mekah kelihatannya, di negara lain tidak ada itu. Kemudian di hadis berikutnya, ada sana Abu Yaman dan seterusnya diterima dari Abu Hurairah. Wala berkata Rasulullah SAW, ini aroda kudu Mekah pada saat beliau berkehendak masuk ke kota Mekah. Manjiduna godan insya Allah bi Khaibin. Tempat kita tinggal besok insya Allah di Khaib, Bani Kinanah. Hai setakosamu di tempat mereka melakukan bersumpah halal kufur untuk melakukan kekufuran. Jadi ini nama tempat yang dijadikan sebagai tempat tinggalnya Nabi yang dahulu digunakan oleh Bani Kinanah untuk bersumpah di atas kekufuran. Tentu wallahu alam sekarang di mana tempatnya. Khaib, tapi ada nama Masjid Khaib sekarang juga, mungkin di sekitar itu. Kemudian dari berikutnya, hadasana Al-Humaid, hadasana Al-Walid, dan seterusnya dari Abu Hurairah. Wala Nabi SAW, manil goda yamin nahri, minal godi yamin nahri. Besok itu adalah hari tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. Wahwa bimina, waktu itu Nabi berada di Mina. Nahnu naziluna godan bihaibin. Kami semuanya tinggal di besok di Khaib Bani Kinana. Aisyah sama Kupri di tempat Bani Kinana melakukan sumpah terhadap kekufuran. Bidzalika mahassab itu di mahassab. Wadalika anak Quraisyan Kinanah takholafat ala Bani Hashim. Di tempat itulah Quraisy dan Kinanah bersumpah terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. La yunakihukum, mereka tidak akan saling menikahi, wala yubayi'una, dan tidak akan saling jual beli, hatta yuslimu, sehingga mereka masuk Islam, ilahimun nabiyya, sehingga masuk Islam pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat bersejarah diabadikan oleh Nabi, dijadikan tempat tinggal Bani Khaib, yang di tempat itulah mereka pernah bersumpah untuk tidak melakukan interaksi dengan sejumlah suku. Dalam hal ini Bani Hashim, yaitu suku dari Nabi SAW dan juga Bani Muttalib. Wakola Salamah bin Akil, Bayahai Andahok, dan seterusnya. Sama itu penjelasannya. Kemudian hadis berikutnya, ada sana Ali bin Abdullah, ada sana dan seterusnya dari Abi Hurairah. Yukharibul Ka'bata tusabiqataini min Ahbasyah. Akan dihancurkan itu Ka'bah, gak bisa kota ini oleh orang-orang yang memiliki betis kecil ini minah Habasyah dari Habasyah. Ini penjelasan Nabi. Suatu waktu Ka'bah juga akan dihancurkan. Wallahu alam, menjelang kiamat atau kapan wallahu alam. Tapi akan ada yang menghancurkan. Yang menghancurkannya itu adalah yang betis-betisnya kecil-kecil katanya. Dari suku Habasyah, Ethiopia. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia di Afrika. Apakah mereka itu yang akan menghancurkan Ka'bah? Wallahu a'lam. Tapi sekarang juga banyak orang-orang hitam di Mekah kan. Nah, satu waktu mereka akan menghancurkan Ka'bah. Di samping dahulu pernah dilakukan oleh Raja Abrohah walaupun tidak sempat menghancurkannya. Kemudian hadis berikutnya hadasan Yahya bin Bukar, hadasan Al-Lais dan seterusnya dari Siti Aisyah. Kanu yasumuna asyura'a. Orang-orang itu berpuasa tanggal 10 Muharram, Asyura. Qabla ayyibar Ramadan, sebelum dipardukannya bulan Ramadan.
Wakana yaman tustaru fi al-Ka'bah. Pada hari itu Ka'bah ditutup. Falamma faradallahu Ramadana qala Rasulullah, maka pada saat bulan Ramadan dipardukan, bersabda Rasulullah, man syaa yasum apa yasumhu, siapa orang yang mau puasa tanggal sebelum haram silakan, wa man syaa yatrukahu fayatruku, dan siapa orang yang tidak mau puasa juga boleh. Jadi dahulu puasa wajib itu sebetulnya bukan bulan Ramadan. Ada yang menyebut 3 hari yang sekarang disebut Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Dahulunya wajib itu, puasa Ayyamul Bid. Dan juga ada puasa tanggal 10 Muharram, itu juga wajib dahulunya. Sebelum puasa bulan Ramadan diwajibkan. Setelah bulan puasa Ramadan diwajibkan, puasa-puasa itu jadi sunnah. Kita mau mengerjakannya silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi yang wajib itu puasa bulan Ramadan. Kemudian di hadis berikutnya, hadis terakhir, Hadasan Ahmad dan seterusnya diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Allah bersabda Nabi, la yuhajjannal bait, akan berhajilah ke Baitullah wa yutamiranna ba'da khuruji Ya'juj dan akan berumroh juga setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tabahu Abwan wa Imran al-Qatala qala Abdurrahman an Syabah qala kum sa'at hatta la yahujjal bait. Nah, akan terjadi kiamah sampai tidak ada lagi orang yang melakukan ibadah haji. Ini seperti kita ketahui, ciri-ciri mendekati kiamah itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu dahulu yang pernah dibenteng oleh Raja Zulkarnain. Dan kita juga berselisih siapa Raja Zulkarnain itu. Apakah Iskandar Zulkarnain? Tapi Iskandar Zulkarnain itu kafir. Nah, kalau Raja Dzulqarnain itu adalah raja Muslim, raja yang soleh. Dan dahulu diminta pertolongan dari Raja Dzulqarnain itu seperti disebut dalam surah Al-Kahfi untuk membatasi Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga dibuatlah bentengnya yang terbuat dari coran tembaga. Sudah ada beton coran tembaga zaman Raja Dzulqarnain itu. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar. Walaupun sekarang kita berselisih di mana itu benteng tersebut. Belum ada yang tahu. Walaupun ada sebagian orang mengatakan itu di daerah Armenia katanya. Ya, Armenia yang dahulunya bekas ada dekat-dekat Uni Soviet. Jadi atasnya Saudi Arabia di sekitar itu atau di daerah utara. Disitulah dikurung Ya'juj dan Ma'juj. Sampai menjelang kiamah akan dikeluarkan Ya'juj dan Ma'juj berkeliaran. Ya'juj dan Ma'juj itu manusia yang tidak bisa terkalahkan kalau berperang. Mereka selalu menang. Nah, nanti disebutkan oleh hadis Nabi di sini, tetap akan ada orang yang melakukan haji maupun umroh ke Baitullah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj, walaupun ada Ya'juj dan Ma'juj, masih ada sebagian orang melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh ke Mekah. Itu kata Nabi SAW. Ayah jannah pasti ini pakai lam taukid dan nun taukid sekilah. Ini kepastian dalam ilmu nahwu, maksudnya dalam ilmu tata bahasa ada lam taukid sakila menguatkan arti pasti akan ada ibadah haji ke Baitullah dan juga melakukan umroh setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kemudian disebutkan kiamah akan terjadi pada saat tidak lagi ada orang yang melakukan ibadah haji. Jadi Baitullah itu sepi barangkali. Sudah tidak ada orang melakukan haji, terjadilah kiamah. Karena memang dalam keterangan lain sudah habis orang-orang Islam sehingga sudah pada meninggal gitu. Sehingga tidak lagi melakukan ibadah haji dan umroh dan terjadilah kiamah. Itu saja saya kira bahasan kita hari ini. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak